Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rahma Aulia yang akan memberikan sebuah video mengenai public speaking itu sendiri. Nah, jangan lupa yang setia nonton, bantu like, comment, and juga subscribe video ini, oke? Nah, kali ini kita akan membahas lagi materi tentang public speaking. Karena public speaking itu banyak banget materinya yang perlu kita kuasai, yang perlu kita pelajari agar dapat membantu diri kita untuk lebih percaya diri lagi, lebih bagus lagi gitu kan, dan juga lebih menguasai materi yang akan kita sampaikan nantinya. Public speaking itu kan artinya proses berbicara di depan orang banyak ya kan, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi gitu kan, terus mempengaruhi audiensnya ataupun bahkan menghibur audiens itu sendiri. Nah, kemampuan ini sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan cara seseorang itu menyampaikan pesannya itu secara efektif kepada orang lain gitu. Nah, dalam materi yang saya akan jelaskan ini yaitu hal utama dalam public speaking. Yang pertama itu kesiapan mental kita. Nah, sebelum tampil di depan umum kan, seorang pembicara perlu melakukan persiapan yang matang gitu kan, mulai dari materinya, mulai dari tubuhnya gitu kan, mulai dari fisiknya gitu. Apakah dia sehat gitu kan, karena sehat ini mempengaruhi nanti berbicara di depan umumnya gitu, ataukah dia percaya dirinya gitu. Kenapa? Karena seseorang pembicara itu perlu melakukan persiapan yang matang agar lebih siap dan juga percaya diri nantinya. Persiapan itu dapat dilakukan melalui latihan secara berulang-ulang gitu kan. Seorang public speaker tidak bakal berhasil dengan sekali latihan. Dia pasti melakukan public speakingnya itu berkali-kali gitu kan, latihannya berkali-kali, tidak hanya pada saat itu saja gitu. Pasti sebelumnya mereka sudah melakukan latihan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada menerapkan teknik relaksasi untuk mengurangi rasa gugup. Nah, pernah gak sih kalian merasa diri kalian itu gugup banget gitu? Nah, saya pun pernah gitu kan. Nah, adapun tekniknya itu relaksasi, tarik nafas, buang gitu kan. Nah, dosen saya juga pernah mengajarkan nih ilmu baru ya teman-teman ya, buat kita pelajari. Kalau kita mau maju di depan umum gitu kan, kata dosen saya membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Insyirah gitu, lalu diusapkan di muka gitu, agar dipermudah lah ibaratkan gitu kan, agar merasa diri kita tuh lebih pede lagi gitu. Nah, selanjutnya itu membangun self-efficacy atau keyakinan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Nah, kita tuh harus percaya ke diri kita bahwa kita tuh bisa, bahwa kita tuh mampu untuk berbicara di depan orang banyak. Kenapa? Kita harus membangun kepedean itu dari diri kita sendiri. Karena kalau diri kitanya belum siap, belum mempunyai pemikiran yang kalau saya ini yakin gitu, nah itu bisa akan terjadi gagal dalam public speaking. Karena kan diri kita yang mempengaruhi ya, maksudnya diri kita yang bergerak, diri kita yang maju. Nah, diri kita juga harus yakin bahwa kita bisa gitu. Nah, selain itu juga memanfaatkan teknologi gitu. Kita dapat memanfaatkan teknologi berupa PPT, laptop, ataupun sosial media lainnya untuk membantu proses penyampaian materinya agar lebih menarik gitu kan. Kalau saat presentasi ataupun saat ada kita ditunjuk sebagai motivator gitu kan, pasti ada PPT-nya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita nggak adain PPT itu, audiens itu akan merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi PPT itu sebenarnya buat membantu kita sendiri gitu, agar kita juga dapat menyampaikan pesannya itu sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan gitu kan. Nah, selanjutnya itu materi juga membahas mengenai performa bahasa dalam public speaking itu sendiri, yang terdiri dari
verbal, bahasa verbal, dan juga non-verbal. Nah, bahasa verbal sendiri yaitu pembicara diharapkan menggunakan kata-kata yang jelas, tepat, serta memakai tata bahasa yang baik dan juga sopan. Ya, lagi-lagi kalau kita mau berbicara di depan umum, kalau kita bahasanya kurang sopan gitu kan, dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa sehari-hari, audiens juga bakal kurang menarik menonton apa yang kita bicarakan gitu kan, kayak kurang sopan juga dianggapnya gitu. Nah, perlu nih menggunakan bahasa verbal teman-teman. Nah, dalam situasi formal ya, penggunaan bahasa gaul itu juga bisa diselingin, tapi bahasa verbalnya juga ada gitu, jadi boleh di mix and mix gitu ya, tapi tidak lupa jangan dihilangkan bahasa verbal itu sendiri gitu. Nah, sementara itu bahasa non-verbal itu memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian pesannya. Ya kan, bahasa non-verbal tuh kayak apa sih? Ya kayak tadi itu kan, bisa menggunakan selang-seling bahasa gaul, terus kayak dengan ekspresi wajahnya, kontak matanya, ataupun gerak tubuhnya gitu. Kalau kita menyampaikan pesan kita itu monoton, diem aja di tempat gitu kan, pasti orang yang melihatnya juga kayak bosen gitu, ataupun tidak tertarik, ataupun misalnya intonasi bicaranya tuh flat aja, pasti orang yang mendengar juga ngantuk dong gitu kan. Terus kayak aduh, saya ngedengerin ceramah atau saya ngedengerin dia lagi apa sih gitu kan, pasti kayak orang audiens juga pasti akan melihat gitu kan, akan melihat atau tertarik dengan apa yang kita bicarakan kalau kita sesuai gitu kan. Nah, melalui bahasa nonverbal yang baik, pembicara juga dapat menunjukkan rasa percaya diri kita gitu kan, membangun hubungan dengan audiensnya, serta membangun suasana presentasi menjadi lebih hidup dan juga menarik gitu. Jadi kita lebih percaya diri untuk menyampaikan apa yang kita akan sampaikan, nggak ragu gitu kan, nggak malu, nggak tegang, karena kita udah bisa menguasai deretan panggung itu sendiri gitu, dengan ekspresi kita, dengan gerakan kita, ataupun intonasi suara kita.